السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن حبيبنا محمد رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Wafat 676 Hijriah 1277 Masehi. Masih di bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah, hadis ke-10, hadis terakhir, atau hadis ke-456 kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullah wa walidayhi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Nabi Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa syai'un habbu ila Allah ta'ala min qadrataini wa dharaini qadrati dumu'in khasyatillah wa qadrati damin tahraq fi sabilillah wa amma al-tharani fadharun fi sabilillah ta'ala wa dharun fi fariidatin min faraidillah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih dicintai Allah selain dua tetes dan dua bekas kaki. Tetesan air mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang dipancarkan di jalan Allah, maksudnya perang, perang fisabilillah. Sedangkan dua bekas adalah bekas perjuangan di jalan Allah dan bekas melakukan kewajiban yang diwajibkan Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis hasan. Hadis hasan itu kalau menurut rumus hadis sekarang, nah itu hasan indal Tirmidzi umumnya adalah hasan li ghairih. Jadi dulu hadis itu ulama hadis masing-masing bikin definisi. Nah, kemudian mulailah dikumpulkan definisi secara umum. Nah, ini yang kita pahami sekarang. Tetapi dalam rangka memahami definisi ulama hadis terdahulu, ya harus mengerti definisi masing-masing. Kayak ini, Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Hadis hasan menurut Imam Tirmidzi secara umum menurut ulama sekarang adalah hasan li ghairih. Jadi hasannya karena ada bantuan dari hadis lain. Jadi dhaif. Nah, ini jadi hasan li ghairih. Nah, di sini kita balik lagi keutamaan menangis karena takut kepada Allah, ya. Kemudian jihad. Nah, jihad ya karena kita sudah tidak ada perang gitu ya. Nah, kita yang berikutnya yaitu bekas ibadah. Nah, misalnya wudu. Wudu itu kan kita ada air ya.
Nah, air itu nggak usah dihandui. Jadi biasanya arek pondok itu wudune malah gitu ya. Sampai netes-netes gitu. Ya dalile jadi saksi. Nah, jadi wudune biar sampai menetes gitu. Ya, wah gitulah. Nah, itu termasuk yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau habis wudhu nggak usah dianduk ya, nggak usah, ya dibiarkan saja. Nah seperti ini. Nah bab berikutnya, ini bab berikutnya ini agak gimana ya, penuh tantangan ini ya, kita ngaji bersama, ya. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hifdz ala taqallul minha wa fadlil fakari. Nah ini kita belajar bersama, kita hati-hati terhadap bab ini, ya. Kita ngaji bersama, belajar bersama. Keutamaan zuhud di dunia. Zuhud itu tidak menghambakan diri kepada harta. Ini kalau kita di dunia sekarang agak berat. Listrik mati 5 jam ya. Terus gopoh ya. Ya, kalau listrik mati 24 jam gopoh betul. Terus kita mau ngomong zuhud gitu. Listrik mati aja gopoh. Insyaallah. Kapan itu kan pernah PDAM mati ya? Gara-gara di daerah mana itu? Ya, Win. Terus masjid itu, Masjid Purimas itu ya. Jebol apa itu? 1 meter ya kalau nggak salah itu ya. 1 meter airnya PDAM sampai beli itu. Rame beli. Udah beli harus dikawal lagi. Karena kalau nggak dicegat orang. Itu aja gobo setengah mati. Ya Allah, ya kita ini ya. Ini ngomong zuhud gitu ya. Nah, itu wis jauh itu. Gusmus Kiai Mustafa Bisri. Itu melihat sekarang kita itu hedon ya. Karena hedon, Gusmus itu kalau kita zuhud kejauhan. Ini aja lah, hidup sederhana. Nah, kejauhan. Ngomong zuhud itu kata Gusmus kejauhan. Kita hidup sederhana. Ya tentu sederhana itu beda-beda nih untuk masing-masing orang ya. Itu beda, tergantung posisi masing-masing. Nah ini ngomong zuhud ya, kita ngaji bersama lagi ya Allah. Kalau orang dulu ketinggalan keris, wah gopo. Orang kota ketinggalan QRIS. Kan zamannya QRIS ya. Kayak keris kan ya. QRIS. Wes gopo itu orang Jakarta itu. Maka dulu pernah pada saat blackout PLN Jawa itu blackout. Ya, sampai isunya karena pohon sengon itu. Itu orang Jakarta udah pusing karena mereka biasanya cashless. Semuanya gesek gitu ya. Karena gini guyonannya gini, nyawa perusahaan ada di IT. Ya, nyawa IT ada di listrik. Nah, gitu. Jadi listrik mati, ya IT ini mati. Ini IT mati, ya semuanya berhenti kan gitu. Jadi listrik itu nyawa sekarang ya. Insyaallah. Yang Ramadan listrik mati dulu ngono ya gopo. Ngene ngomong zuhud itu ya kejauhan. Saya kemarin kulkas mati. Rusak ya. Berapa hari? 4-5 hari. Ngono ya rada bingung ya apa iki. Ya Allah ya. Itu kita ngomong zuhud itu ya kadoan. Ya, tapi ya kita belajar. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak kaya. Nah, ini pernah saya kisahkan. Ada seorang wali kaya raya. Kemudian ada muridnya
kiai itu yang miskin kiainya itu. Nah, muridnya kiai yang miskin itu datang ke wali yang kaya raya ini. Terus komplain. Kiai jenengan itu katanya wali, kok kaya raya. Kan harusnya zuhud. Nah, gitu ya, komplain ini santri. Kata kiainya, hartaku ini tidak masuk di hati. Nah, gitu bedanya. Hartaku ini kalau hilang juga nggak apa-apa. Nah, itu bedanya ya, beda. Kita tadi kan listrik mati, gopo ya. Berarti kan udah masuk nggih. Gopo nggak sih? Listrik mati gopo betul? Gopo lah. Ya, beda. Nah, ini wali ini ngomong hartaku ini kalaupun toh hilang nggak apa-apa. Lah malah gurumu itu miskin hanya punya satu tempat minum air. Kayak dulu kan tempat minum air itu dari itu ya. Apa? Kulit ya? Ah, dari kulit gitu ya. Itu loh tempat minum airnya, kemana-mana dibawa. Takut hilang ta? Nah, gitu ya. Nek takut hilang jenenge kedonyan. Nah, gitu. Jadi ternyata orang miskin itu pun bisa dikatakan tidak zuhud. Maka zuhud itu wilayah hati. Nah, ya ini kita rasakan sendiri. Ya kita latih, ya kita latih bersama-sama. Ada ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Beliau itu ulama, bisnismen, zuhud. Wah, keren nih. Ya ulama hadis, ulama fikih, menulis kitab zuhud. Beliau bisnismen. Pebisnis. Bukan apa-apa, pebisnis beliau. Tapi beliau zuhud. Salah satunya beliau berkata begini. Saya itu berbisnis supaya menopang dakwahnya ulama ini dan ulama ini. Jadi beliau itu menjamin kebutuhan hidup ulama 1, 2, 3. Supaya apa? Supaya ulama ini murni ngaji, dakwah. Wes jenengan gak usah mikiri penggawean. Kenapa? Karena ilmu panjenengan jauh lebih penting daripada itu alasan Imam Abdullah bin Mubarak berbisnis demi menjamin kehidupan 3 ulama. Salah satunya Imam Malik bin Anas. Itu zuhud beliau. Dan mengenang kitab zuhud padahal bisnismen kaya raya. Nah, maknanya zuhud itu ada di dalam hati. Kita apa ya? Kehilangan jabatan ngeluh. Nah, itu ya apa ngomong zuhud. Wis angel. Kehilangan jabatan naik pusing. Nah, itu ya bagaimana kita ngomong zuhud. Maka dunia itu apa? Jadi di Ta'limul Muta'allim itu ada syair. Ya dunya aqallu minal qalil. Dunia itu urusan yang paling kecil di antara urusan yang paling kecil. Oh, biar ngapal lo ngono syair. Ya apa iki maksudnya? Ya apa iki? Ya dunya aqallu minal qalil. Urusan yang paling kecil di antara urusan-urusan kecil. Terus penjelasan dari ulama adalah definisi dunia adalah kullu syai'in la naf'a fihi
lil akhirah. Apapun yang tidak ada manfaatnya bagi akhirat, itulah dunia. Contohnya, ada orang punya villa. Villanya itu disewakan, hasil sewanya untuk bangun masjid, nyantuni anak yatim, nah, kayak gitu ya. Nah, ini berarti bukan dunia ini. Nah, gitu gampangannya. Tapi ini villanya cuma dibuat untuk apa ya? Kadang-kadang tidur, mubah lah, sesuatu yang mubah tanpa ada manfaat bagi akhirat. Nah, itu apalagi untuk kebanggaan ya, biasanya kan kebanggaan. Nang direk villa, wah, gitu ya. Villa itu nih teman saya nyebutnya fla. Saking cepetnya nang fla. Maka itu bagian dari dunia. Nah, itu yang agar pemahamannya kita utuh ya. Karena nanti ada begini, ada begini, ada begini, ada begini. Nah, kemudian, nah ini yang saya agak bingung. Jadi pernah pada suatu masa ada seorang tokoh yang mengatakan kita harus kaya. Nah, ini yang agak membingungkan. Kita harus kaya. Orang Islam harus kaya. Nah, ini kalimat ini membingungkan. Jadi harusnya dilanjutkan. Kaya dengan jalan yang halal, gitu oke. Dimanfaatkan untuk akhirat. Nah, itu harusnya begitu. Kenapa? Nah, nyuwun sewu. Jadi dahulu kala memang kita itu banyak orang miskin, kemudian muncullah tagline itu ruame tuh, Baradai cerita Abu Bakar yang kaya raya, Utsman bin Affan yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Tetapi ternyata orang Islam itu akhirnya mencari kekayaannya dengan cara yang tidak baik. Nah, ini yang jadi masalah. Masuk korupsi, terus kayak nyumbang masjid. Nah, ini apa? Kan lucu. Korupsi, mari ngono gawe ngumrohno wong. Nah, iki apa ceritanya? Saya dulu pernah ada orang. Orang ini programmer ya, programmer. Terus ngomong sama saya. Saya itu Pak bikin program ke perusahaan atau pengusaha yang mulai pengusaha melabeli dirinya pengusaha biasa sampai ke pengusaha yang melabeli dirinya pengusaha muslim. Label kan gitu. Pengusaha muslim. Ternyata mereka sama saja. Nek wae bayar bulet. Jari ini peserta. Jari ini orang ini sama aja. Pengusaha yang melabeli dirinya pengusaha muslim. Nek wayahe bayar bulet. Terus ya apa label pengusaha muslim? Itu just label lah. Kan ada ya, nah, gitu ya. Kan ada sekarang orang kan ada tagline gitu dah. Ya bodoh, katanya orang ini dia programmer ya. Terus apa bedanya dengan pengusaha yang biasa? Ya nggak ada. Apa bedanya? Ada orang yang cerita, ada pengusaha real estate ngaji, mojo kitab tuh lancar, tetapi mengambil dana nasabah gak dibalik no. Ini ya kita membangun rumah ya. Bangun rumah itu harus tanpa riba. Maka bayarnya langsung ke kami, developer, in-house. Oke. Langsung 200 juta, 100 juta. Mari ngono, ditinggal Melayu. Padahal ngaji kitab kuning lancar. Kasus ya. Nah terus
Nah ini kan gimana ceritanya? Gak usah jauh-jauh ya. Dulu travel umroh ya. Karena ada travel umroh. Wah, wis apa? Fes itu. Wis datangkan penceramah ini itu kan. Oh, ternyata juga nipu. Nah kita akhirnya orang Islam itu kaya tetapi caranya nggak bener. Nah itu yang jadi masalah. Karena dulu sempat memang kita kan miskin. Miskin. Sampai muncul hiburan-hiburan orang miskin ya. Nanti orang miskin itu kalau di akhirat hisapnya lebih cepat dari Nabi Sulaiman. Wah, itulah. Itu hiburan ya. Terus muncullah tagline-tagline, kita harus kaya, kaya, kaya. Yang diceritakan sahabat-sahabat yang kaya, Abu Bakar, kemudian serba Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya itu. Tetapi caranya nggak penting. Nah itu yang jadi masalah. Wis pokoke aku suke engko umroh ngowahi pengajian kan ketok banyak sedekah. Jadi yang dinilai adalah tampilan luarnya. How-to-nya mendapatkan kekayaan gak penting. Sekarang saya mau tanya nih. Ini ada orang korupsi. Korupsi 1 triliun. Terus yang 500 miliar dibuat sedekah sak Surabaya. Al-Ikhlas dapat 100 juta. Ya. Sampai sak Surabaya itu dapat 500 miliar. Orang ini korupsinya 1 triliun. Nah ini orang baik apa orang tidak baik? Al-Ikhlas dapat 100 juta. Wah, nih sekolah ini 100 juta. Kok wah, kan gitu ya. Jangan salah, orang-orang yang caranya nggak benar, itu ada istilah buang sial. Sedekah api nyebutnya. Bukan negara api ya. Ini negara api lah. Apa itu film apa itu? Avatar. Sebelum negara api menyerang. Ada itu istilahnya buang sial itu. Dan buang sialnya tuh ya ke masjid, fakir miskin. Dan ini dilabel orang baik. Nah ini yang ya Allah, ya Allah. Gimana gitu. Maka muncullah kemudian keresahan kayak Gusmus itu. Kok ngene wong Islam saiki. Hedon akhirnya. Nggih hedon. Akhirnya ya udahlah kalau kita zuhud ya katongan. Terus kita sederhana. Makanya ngaji zuhud itu katongan. Tapi kita belajar. Belajarlah gitu. Belajarnya dimulai dari yang sederhana. Listrik mati ya wis lah. Sekali-sekali nek sholat nggak usah AC. Wah, kayak khusyuk. Waduh. Khusyuk ayatnya jalur AC. Ya kita latihan, maksudnya apa? Melatih jiwa. Oke. Kata Umar bin Khattab, aku ingin menempa jiwaku. Apakah ia menolak? Ya itu dilatih lah. Nggak usah AC, sholat. Kemeringat, ya wis gak apa-apa. Nah kayak gitu nih latihan-latihannya nih. Latihan ya. Terus status jangan mengeluh. Maksud status di sini mengeluh tuh macet, panas. Apa ya? Teman saya itu bikin status guyonan. Surabaya hot potato. Panas ngentang-ngentang. Hot potato. Ya itu maksudnya guyonnya nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau komplain, ya itu latihan lah, latihan zuhud lah. Jadi kalau nggak ada AC, ya nggak apa-apa. Gitu ya.
dilatih. Supaya apa? Ya supaya jiwa kita tidak manja. Karena jiwa itu seperti anak kecil. Kalau dituruti terus jadinya manja. Nah, kalau manja maka susah dikendali. Ya, apa ya istilahnya? Melatih lah, ya, melatih. Terus kayak apa ya, HP mungkin ya dicobalah sejam tanpa HP kan gitu ya, bisa kan? Kan kita itu kan mau makan buka HP, mau mandi buka HP, mau tidur buka HP. Kan mengapa nih HP ini ketinggalan? Itu lebih pusing daripada ketinggalan dompet. Nah kan, nah zuhudnya nangin. Maknanya ya kita latih agar hati, karena zuhud itu ada di hati, bukan di fisik, Terus tadi kalau memang kaya, nah itu secara mendapatkan kekayaan benar gitu. Karena sekarang ditengarai orang Islam yang penting kelihatan kaya, terus sedekah, terus akhirnya dianggap hebat. Padahal kan itu tampilan dunia ya, karena nanti kan kita di akhirat. Kalau di akhirat kan kita nggak bisa manipulasi malaikat. Masa manipulasi malaikat ya nggak bisa. Kalau kita manipulasi orang masih bisa, manipulasi dia bisa. Nah ini yang jadi isu adalah di akhirat, makanya kita ingat. Nah itu latihan. Beberapa ada ulama yang, wah ini lebih berat ya, lebih berat. Yang di kamarnya itu ngeduk tanah supaya dia tidurnya itu merasakan kayak di kuburan. Masya Allah, ini sanggup Pak. Jangan coba tidur di lantai mulai semalam. Aja nang kasur ya. Kok kasur, sorry. Spring bed. Saya kan nggak zaman ya kasur ya. Spring bed. Wah itu wis ngeluh kabeh. Isu langsung awak remuk kabeh. Nah itu. Nah ini ya kita buka level lah dengan ulama-ulama kayak gini. Ya tetapi setidaknya ya kita cobalah sedikit demi sedikit gitu ya. Yang penting harta apa ya, tahta gitu ya, kalau biasanya 3 ta itu ya, itu tidak nempel di hati, berat ya, latihan memang latihan ya, namanya kehidupan itu ya begitu. Tapi setidaknya kita latihan pelan-pelan lah gitu. Pun ketika harta ya nyarinya yang benar. Nah ini bagus ini. Jadi Dr. Zakir Naik itu diwawancari sama Dr. Richard Lee. Terus Dr. Zakir Naik itu ngomong, saya itu berbisnis selain dakwah. Karena dakwah saya itu gratis. Kata Dr. Zakir Naik, kan di Malaysia ya. Saya juga ngomong anak saya, kamu berbisnis lah. Nah amal, nah ini bagus nih Dr. Zakir Naik. Amal itu bukan besarnya, tapi prosentasenya. Bukan besarnya. Jadi misalnya ada orang miskin, dia punya uang 100.000, kemudian dia amal 10.000, berarti kan itu berapa persen? 10% ya. Nah, ada orang kaya hartanya 400 juta, 1 M lah, 1 M. Nah, amalnya 200.000, berarti kan belum nyampe 10% ya. Kan dari 1 miliar ya, amalnya 200.000, sejuta deh, amalnya sejuta, berarti berapa persen itu?
0,1 ya. Gitu nih. 0,1%. Nah, ini pahalanya banyak yang miskin. Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Kenapa? Kaidah fikih mengatakan makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Semakin banyak usaha, semakin berat usaha, semakin banyak pahalanya. Itu rumus. Jadi karena orang miskin tadi itu berat mengeluarkannya dibandingkan orang kaya yang 1 M, ya pahalanya banyak orang miskin. Nah, kayak gitu. Itu rumus standarnya. Itu standar. Walaupun ada perkecualian. Nah, ini di kaidah fikihnya Imam Asy'uti Al-Ashbah wan Nadhair itu beliau menjelaskan gini. Jenengan baca surah Al-Baqarah katakanlah 10 ayat dibandingkan dengan surah yang lengkap cuman 7 ayat. Tapi udah lengkap. Atau 6 ayat. An-Nas itu berapa ayat? 6 ya? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. 6 ya. Nah, itu karena lengkap. Nah, itu lebih utama daripada yang banyak tadi tapi tidak utuh 1 ayat, 1 surat. Nah, itu ada perkecualian. Makanya dulu ulama-ulama dulu itu lebih membaca yang 1 surat langsung lengkap dibandingkan yang ayat-ayat tapi tidak 1 surat. Nah, ulama dulu kalau baca yang ayat, nah itu memang hafal itu. Jadi memang beliaunya itu kalau baca Quran ya mulai alif lam mim sampai terakhir karena hafal. Nah, itu kalau kita kan enggak ya, dipotong-potong ya. Sing hafal ya itu dibaca. Makanya dulu pernah Pak Khotib ya. Ini zamannya Pak Khotib ini. Jangan tahu ini apa? Tempatnya Quran itu loh. Nah, ini zamannya Pak Khotib. Jadi dulu idenya Pak Khotib itu imam harian, apa nyebutnya imam apa sini? Rawatib ya. Nah, wes itu imam harian itu, imam rawatib itu supaya ngatamkan Quran. Makanya beli ini. Tapi nggak dipakai toh. Terus saya ngomong, Pak Khotib, kalau saya itu Pak Khotib, kalau nggak pakai kacamata ya nggak kelihatan Pak Khotib. Saya kan min ya. Jadi kalau saya lihat jenengan gini saya nggak ngerti loh. Kalau ini Pak Tarom saya nggak tahu. Pokoknya ada orang gitu aja. Saya nggak tahu. Kalau gini saya nggak tahu. Ini Pak Tarom saya nggak tahu. Saya pakai tadi ya. Makanya saya tahu. Kalau gini saya nggak ngerti. Makanya kalau saya nggak pakai ya wis jenengan nyopo ya mungkin saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Nah saya kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Oh, saya dari sini ngelihat situ gimana caranya? Tapi kalau pakai kacamata, ya kan hidung kita nggak mancung ya. Nek sujud nabrak kan repot. Wah, ya saya nggak mungkin. Terus yang kedua saya tanya, nah kalau pindah halaman gimana? Ini ribet tuh itu. Pokoknya beli Quran besar itu toh. Ini sebenarnya ada Quran ada yang lebih besar lagi kalau nggak salah ini dulu. Kalau pindah halaman gimana? Ya nanti pada saat habis sujud berdiri, nah sambil buka. Saya bingung itu. Kan Quran sekarang kan namanya Quran pojok ya. Quran pojok itu di akhir halaman kan mesti ini ya. Ada ayat ya. Kalau dulu kan nggak tentu. Jadi kalau udah di pojok ya udah rokok. Berarti rokaat berikutnya sambil berdiri sambil kalau lah melaku boleh. Wah itu bingung kita ya. Wes kok repotnya ini. Gak jalan ya. Ini terus buat apa ini? Buat baca. Dulu idenya begitu. Tak pikir kok
rumit iki. Wis kasih to. Dan itu ya jadi masyakkah. Ya al-masyaqqah itu jadi taisir. Kalau udah ribet gitu ya cari yang mudah aja lah. Ya apal-apalin. Mas yo bacaannya cuman triokul. Nah, wis gak apa-apa. Karena itu juga satu surat utuh. Makanya dulu-dulu itu kiai-kiai itu nggak baca yang Al-Baqarah. Bacanya ya itu juz 30 itu. Yang penting satu surat karena menurut kaidah fikih memang teorinya adalah semakin banyak ayat semakin banyak pahalanya. Tetapi kalau satu surat utuh, nah itu lebih utama dibandingkan lebih banyak ayat tapi nggak satu surat utuh. Maka dulu kalau memang baca ayat, ya memang hafal. Nah kalau sekarang kan enggak. Kita kan comot-comot gitu, comot sini kan gitu ya. Comot gitu. Jadi kalau saya ngikuti yang kiai dulu. Wis pokoknya satu surat utuh aja lah. Nah kalau jenengan ya terserah ya. Nah, itu biar tahu cerita-cerita zaman dulu ya. Nah, zaman dulu. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi ke lafal sedekah dan sebagainya tadi, itu memang adalah beratnya usaha. Kalau Dr. Zakir Naik menerjemahkan dengan prosentase. Ya, prosentase. Ya, sebetulnya itu beratnya usaha ya. Beratnya usaha itu mendapatkan banyak pahala. Nah, masalahnya kadang kita enggak begitu. Oke. Karena juga ada guyonan-guyonan timbangane titik gak ikhlas, mending akeh ikhlas. Wah itu akhirnya orang ya mengabaikan cara yang benar dan itu terjadi sekarang. Nah itu masalahnya makanya Gus sampai prihatin. Kita itu jadi apa ya tadi hedon. Nah itu makanya yang Gus ngomong zuhud itu kadoan. Ya kita sederhana. Nah kita belajar bahwa zuhud itu definisinya harta tidak nyantol di hati. Ya kita latih mulai dari ya sholat gak usah AC, kemudian listrik mati gak usah ngeluh. Ya itu melatih ya. Memang zaman itu sekarang ya begini. Ya, hal-hal yang seperti itu yang kita latih pelan-pelan ya supaya sedikit-sedikit ada zuhud. Nah, ini yang kedua ini agak lebih berat lagi. Wal hithi 'alat taqallul minha. Dan anjuran sedikit harta ya Allah ini. Ya Allah ini Imam Nawawi ya sing nulis nggih. Ya kita ya waduh. Mana ngomongnya ini ya. Ya saya nggak usah cerita Imam Nawawi kadoan. Yai Asrori Al-Isaki almarhum ya, ke dinding. Itu cerita, ayah beliau, Yai Utsman Al-Isaki almarhum. Ayah beliau itu kamarnya itu jelek kamarnya. Biasa buat sholat ya, sholat wir itu di kamarnya. Saking jeleknya sampai semua itu bujuk, Yai, ya direnov lah. Usah. Kata Yai Utsman. Ini yang cerita Yai Asrori almarhum. Suatu ketika Yai Utsman itu ke Mekah, mungkin umroh kalau nggak salah. Pada saat itu langsung direnov kamarnya. Pulang Yai Utsman langsung nangis. Kenapa? Kamarku itu aja didelok fisiknya. Tetapi aku wiritan, aku sholat dan sebagainya.
Itu aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ya kalau nggak salah mimpi bertemu Rasulullah. Lah kayak gitu. Aja di televisi. Nah kayak gitu. Padahal beliau ya santrinya banyak. Tetapi ya kayak gitu. Ya kan beda kalau kita ya. Kita itu kan kalau bisa ya kamar kita paling mewah kan gitu ya. Oh, paling bagus lah. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini beda, level kita beda. Oke. Jadi bahwa pondoknya bagus, ya nggak apa-apa. Pondok bagus nggak apa-apa. Tetapi diri pribadinya, nah itu zuhud. Wah kita ya nggak nyampe itu. Biasanya nih pondok wapi yo, harusnya kamarnya wah marmer dari Italia gitu. Wah itu kita ngomong Imam Nawawi aja kejauhan. Ngomong Kiai sini aja kita juga masih jauh. Nah saya pernah cerita itu ada teman saya yang cerita ke seorang ulama, terus ada yang sowan itu ngomong gini, yang sowan, Yai, jam tangan jenengan kok say. Yai ini ngomong gini, jenengan purun ta, dicopot jam tangan ini. Ikhlas sama tangan. Ya jangan dicoba tapi ya. Gue pasti coba. Jam tangan aja dicopot. Oh enggak usah tangan. Oh. Masya Allah lah kita ya gimana ya sekali level. Temennya Gus Dur. Apa guru sekumpul nih Martapura itu. Ada orang sowan. Yang sowan itu kan banyak termasuk pengusaha-pengusaha loh ya. Jangan salah. Pengusaha-pengusaha itu sowan. Terus ngasih amplop. Salaman tuh ngasih amplop ke Abah guru sekumpul sambil ngomong. Yai ini buat pijat. Nah, ini ya. Tebel amplopnya lah. Amplopnya tebel. Kemudian karena Abah guru sekumpul capek, datangkan tukang pijat lah. Dipijat. Pijat. Habis pijat, amplopnya tadi dikasihkan tukang pijat. Tukang pijat buka, kaget. Yai, ini kebanyakannya. Aku iki amane wong. Wong yang ngomong mau gawe pijat. Loh yo. Wis gak level kalau kita wis gak level. Kok ngomong Imam Nawawi ya? Ngomong Kiai sini aja kita nggak level. Halo, ya Allah, ya Allah. Nah ini yang terbangan Gus Ud, Ali Mas'ud ya. Ya, Ali Mas'ud Pager Wojo. Ayah saya dulu masih terbangannya barang Gus Ud. Jadi ayah saya itu cerita. Gus Ud itu kalau naik becak, nggak pernah ditawar. Piro pak? Nggak usah. Wis ono duit diweno. Ya apa kita? Kene wis nawar entek-entekan. Ya Allah. Kira pak kelambi 100.000 pak. 50. Langsung motong 50%. Wis 50 njaluk mbok bawang nah. Ya Allah, ya Allah. Ya kita beda. Level kita beda. Aku ngomong Imam Nawawi ya. Ngomongin kiai kita aja. Nah Gus Dur itu anaknya Gus Dur yang cerita. Anaknya Gus Dur itu, Mbak Yeni itu ngomong, Gus Dur itu sering terima kasih. Ada amplop diterima, langsung dikasihkan orang. Bayangin. Suatu ketika, ajudannya Gus Dur itu, ada orang ke Gus Dur pinjam uang. Apa? Dikasih sama Gus Dur. Terus ajudannya itu ngomong, Gus, orang itu loh kemarin sudah pinjam uang. Dan dia belum bayar loh Gus. Lah kok sekarang pinjam jangan kasih lagi. Ya itu berarti uangnya butuh. Ngono jawabannya.
Ya Allah, itu gimana kalau kita gitu ya? Wes gak level. Nah ngomong Imam Nawawi, oh tambah ado. Hanya biar tahu Imam Nawawi. Imam Nawawi itu mujtahid madhab di madhab Syafi'i. Jadi kalau udah qala Nawawi war-Rafi'i, ada dua, nah itu udah top level. Di bawahnya qala Nawawi. Jadi kalau dua syaikhan ini dalam madhab Syafi'i, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i udah berkata sepakat, nah itu udah masih sih. Di bawahnya qala Nawawi. Dan kitab madhab Syafi'i yang kalau profesor siapa yang di Australia itu, Nadir Shah ngomong babonnya kitab madhab Syafi'i itu kitab Minhaj karangan Imam Nawawi. Itu babonnya kitab madhab Syafi'i. Minhajut Talib. Dan bab berikutnya ini masih wa fadlul fikri. Keutamaan fakir, ya Allah. Tambah berat lagi nih. Allah, ya Allah, ini Imam Nawawi ya. Membentuk tazkiyatun nafs itu ya begini ini, dan kita ya belajarlah dikit-dikit ya. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.